melaksanakan proyek ini pada tanggal 8 November 2023 yang bertepatan di Masjid Jami Makkah nomor 52 Surabaya. Kami mengikuti kajian dengan tema Mutiara dalam Surat Al-Fatihah yang disampaikan oleh Ustadz Gema Ilhami. Kajian ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu pekan kedua dan terbuka untuk umum. Jadi, bisa diikuti oleh kalangan dewasa, remaja, maupun anak-anak. Kami tidak hanya menyimak materi yang disampaikan, namun juga mencatat poin-poin yang penting. Kalau dibilang modernisasi, Islam itu tidak pernah melarang yang namanya modernisasi selama modernisasinya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, modernisasi dalam masalah apapun silakan, selama tidak melanggar koridor batasan syariat. Untuk dalam masalah kesehatan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah yang lainnya. Jadi batasannya itu tetap harus batasan syariat. Signature seorang muslim itu akhirnya hilang. Jadi seorang muslim harus punya signature dia. Ya. Kita meskipun di era modernisasi, globalisasi, mau nanti era milenium sekalipun atau platinum sekalipun ya, kita tuh punya signature sendiri dan itu akan selalu relevan untuk diterapkan dalam setiap masanya. Ya. Jadi Islam itu agama yang Allah turunkan secara universal yang akan selalu klop pada setiap zamannya. Ya, mau abad ke-15, abad 20, abad 25, nanti abad 30, itu tetap seperti itu, tidak akan pernah berubah. Karena hukum Islam itu akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Orang yang berpikir demikian itu sebenarnya karena mereka kan dia belum terjun dalam dunia atau dalam hal tersebut. Seorang ketika dia masuk dalam dunia itu, dia menyelami, dia kan baru menyadari bahwa Islam itu bukan sesuatu yang sifatnya konservatif, tidak. Ya, tapi Islam itu justru adalah perkara yang dibutuhkan. Agama itu dibutuhkan terutama di zaman sekarang oleh generasi-generasi Gen Z lah bahasanya, bahasa kalian ya. Nah, justru di generasi-generasi teman-teman ini justru membutuhkan yang namanya agama itu sebagai tameng untuk menghadapi era globalisasi. Lihat bagaimana sekarang kehidupan generasi sekarang itu dipenuhi dengan pergaulan bebas, apalagi dengan sistem negara kita yang open source segala macam. Itu membutuhkan sebuah tameng. Nah, tameng itu bernama agama. Kalau orang mengatakan itu adalah pemikiran konservatif, tentu diingat ya, istilah konservatif itu muncul pertama kali dipelopori oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal, orang-orang sekuler, karena mereka ingin menjadikan pemuda-pemuda Islam itu tidak berpayung dengan agamanya, karena mereka tahu payung agama itu akan menguatkan pemuda, menguatkan idealisme seorang pemuda Islam itu. Coba lihat kalau sekarang kita jauh dari agama, siapa yang akan menguatkan kita? Ya, sementara kita akan sangat mudah terbawa dengan teori-teorinya orang-orang Barat. Kenapa kita mengikuti teori-teorinya orang-orang pemikir-pemikir Barat? Mereka nggak punya Tuhan, mereka tidak punya ini. Ya. Itulah cara orang-orang sekuler, orang-orang liberal, mereka bermain dalam merusak generasi ya Z sekarang ini. Bagaimana mereka mengeluarkan dari payung agama dengan menyebarkan suatu isu Islam itu adalah suatu hal yang konservatif, yang ketinggalan atau alias kuno gitu kan. Kalau Islam itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Jadi penghalang ya. Iya, jadi penghalang. Coba lihat sekarang kita dapati ya, banyak kantor-kantor sekarang justru untuk meningkatkan etos kerja dari pegawainya diserang dari sisi penanaman nilai-nilai agama. Saya banyak mengisi di kantor-kantor BUMN yang mana mereka melihat ada dampak yang sangat signifikan ketika karyawannya dibekali dengan ilmu agama dan yang hanya sekedar dibekali dengan ilmu-ilmu dari sisi mungkin kayak leadership atau segala macam. Karena tidak membentuk karakter. Agama itu membentuk sebuah karakter. Paham ya?